Shalom guys, jumpa lagi dengan saya, Pastor Fani Pendong, dalam link YouTube Fani Pendong TV. Hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Tapi mari sebelum kita memulainya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami bisa kembali belajar firman Tuhan. Biarlah dalam masa muda kami boleh menjadi orang-orang muda yang semakin hari disempurnakan dan semakin hari berkenan di hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu datang juga bagi hamba-Mu dengan kalimat yang sederhana dapat mengerti oleh setiap para pendengar, oleh setiap generasi muda-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke guys, jangan lupa ambil catatan, ya, ambil pulpen atau boleh menggunakan gadget teman-teman untuk mengambil remah-remah dari firman Tuhan hari ini. Dan hari ini firman Tuhannya buat kita berjudul Worshipper, penyembah. Worshipper, penyembah. Mari kita bersama-sama membacanya di dalam Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Teman-teman yang Tuhan kasihi, saya percaya bahwa ayat ini sudah berapa kali, berulang kali kita membacanya, bahkan mendengarkannya dari banyak hamba Tuhan. Dan hari ini kita kembali belajar dan mendengarkannya kembali. Ada apa di dalam persembahan Kain dan Habel? Ada apa di balik cerita ini? Nah, yang menariknya di dalam cerita ini ternyata kalau teman-teman perhatikan bahwa setiap kali dalam ayat 3, ayat 4, ayat 5 yang kita baca ini, nama seseorang disebutkan terlebih dahulu baru persembahannya. Nama seseorang disebutkan terlebih dahulu baru persembahannya. Contohnya seperti Kain mempersembahkan sebagian. Lalu dikatakan juga Habel juga mempersembahkan korban persembahan. Kita mau lihat di sini, ternyata Tuhan mengenal siapa sesungguhnya yang menyembah dirinya. Bicara tentang persembahan, bicara tentang korban. Bicara tentang korban, bicara tentang penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, tingkat pengenalan kita kepada Tuhan akan menentukan tingkat penyembahan kita kepada pribadinya. Sedalam apa kita mengenal Tuhan, sedalam apa kita mengenal pribadinya, saya percaya maka tingkat penyembahan kita pun akan lebih deeper in love, lebih dalam lagi. Kita tidak akan menyembah Tuhan hanya di permukaan penampilan fisik kita. Tapi kita menyembah Tuhan dari dasar hati kita. Kain dan Habel yang membedakan di sini adalah mungkin kita seringkali mendengar dan memperhatikannya bahwa yang diindahkannya adalah persembahannya Habel. Sedangkan persembahannya Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Nah, ada banyak tafsiran di sini yang kita bisa lihat. Beberapa penafsir mengatakan bahwa ternyata korban persembahan daripada Kain tidak sesuai dengan keinginan Allah. Karena Allah menginginkan persembahan yang mencurahkan darah ternak, korban yang hidup. Bahkan dalam tafsiran lain juga mengatakan bahwa sikap hidupnya Habel itu lebih dikenal daripada sikap hidupnya Kain.
Namun yang menarik di sini buat saya secara pribadi, saya ingin share kepada teman-teman bahwa sekali lagi selalu yang diprioritaskan pribadinya seseorang sebelum mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan begitu ingin supaya kita ketika kita memberikan korban persembahan, ketika kita menyembah Tuhan, biar persembahan kita, korban itu datangnya dari sebuah intimasi, keintiman pribadi kita dengan Tuhan. Dan sedalam itulah maka kita akan all out untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Memberi yang terbaik bukan hanya bicara harta materi, tapi memberi yang terbaik bicara juga sikap hidup kita, tata cara ibadah kita, tata cara kita menyembah Tuhan, praise and worship to God. Bagaimana kita juga berperilaku memperhatikan dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang muda. Teman-teman yang Tuhan kasihi, bahkan dalam Kejadian pasal 22 ayat 5, Kejadian 22 ayat 5 katakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Jadi ketika Abraham mentaati perintah Tuhan, Abraham bawa anaknya dan bujangnya untuk pergi ke sebuah gunung. Nah, sampailah di sebuah gunung, di kaki gunung, maka bujangnya itu disuruh untuk tunggu di sini. Aku, kata Abraham, beserta dengan anak ini akan pergi sembahyang, dan kami akan kembali lagi kepadamu. Nah, ini adalah sesuatu yang kita bisa lihat Abraham memiliki sebuah keyakinan, kepercayaan penuh kepada Allahnya, bahwa apa yang diminta oleh Allahnya adalah anaknya sendiri. Ini adalah persembahan yang terbaik. Dan Abraham tidak bisa menghalang-halangi kemauan kehendaknya Tuhan. Sedalam apa kita mengenal pribadi Bapa di sorga, maka kita tidak punya hak, kita tidak punya kehendak untuk menghalangi apa yang menjadi keinginan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik buat hidup kita. Dan seyogyanya, seharusnya kita sebagai orang muda juga memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang terbaik buat Tuhan dalam hidup kita? Yaitu bicara tentang worshiper, penyembah. Amin. Nah, di Alkitab kita belajar ternyata kata worship itu pertama kali muncul di dalam Kejadian pasal 22 ayat 5 ini. Kejadian pasal 22 ayat 5 ini yang tadi saya bacakan. Inilah pertama kali muncul kata worship. Di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari digunakan kata menyembah Tuhan. Namun di dalam versi King James digunakan kata worship. Ternyata bicara tentang worship, bicara tentang penyembahan, bicara tentang sesuatu yang very important. Sangat penting dan ini alkitabiah. Amin. Belajar hari-hari ini dalam masa mudamu untuk menjadi seorang worshiper, menjadi seorang penyembah. Menyembah bukan hanya ketika engkau memuji menyembah Tuhan di gereja. Menyembah bukan waktu ketika engkau ada saat teduh di rumah di waktu-waktu tertentu. Tapi dimanapun engkau berada, engkau bisa menjadi seorang worshiper, menjadi seorang penyembah. Karena seorang penyembah, seorang worshiper adalah seseorang yang mau hidup taat kepada perintah-perintah Tuhan. Amin. Nah, makanya sembahlah Tuhan seperti yang Dia inginkan, yang Tuhan inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Engkau dan saya harus menyembah Tuhan seperti yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Karena yang kita mau seringkali hanya untuk kesenangan daging kita, untuk kita menyembah Tuhan. Kalau ada musik saya bisa nyanyi, saya bisa praise, saya bisa worship. Kalau suara WL-nya bagus di gereja, saya bisa naikkan penyembahan saya kepada Tuhan. Kalau singernya suaranya bisa bagi suara, saya bisa enjoy memuji Tuhan, menyembah Tuhan di gereja. No, bukan itu maksudnya. Tapi bicara tentang worship, bicara tentang penyembahan kepada Tuhan, bicara tentang sikap hidup yang taat. Dimanapun kita berada, kita melakukan kemauan Tuhan, kehendak Tuhan, dan kita mengenal apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan buat Tuhan.
Jadi menyembah Tuhan, lakukanlah seperti yang Tuhan mau, bukan yang mau kita. Kenapa? Karena kalau bicara maunya kita selalu ada istilah mood-moodan. Kalau kita sedang mood, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi kalau kita sedang punya masalah, patah hati, dikecewakan, dianggap sepele, tidak dihargai, kita cenderung mengasihani diri kita sendiri, lalu akhirnya kita nggak bisa worship, nggak bisa menyembah Tuhan. Nah, karena yang Tuhan inginkan adalah penyembahnya, bukan penyembahannya. Come on. Yang Tuhan inginkan ada worshipnya, penyembahnya, bukan penyembahannya. Mungkin suaramu tidak terlalu bagus untuk menyanyi, tapi kalau kau nyanyi dari hati, karena engkau punya keintiman dengan Tuhan yang begitu kuat, maka engkau tidak bisa tahan mulutmu, lidahmu untuk bersuara memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, karena itu penyembah sejati, ya, penyembah sejati adalah penyembah yang mau belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan lebih konkretnya dikatakan penyembah sejati itu dinilai dari sikap hatinya. Lihat ya, penyembah sejati itu dinilai dari sikap hatinya dan buah sikap hatinya. Apa artinya di sini, Kak Fani? Artinya begini, penyembah sejati itu waktu kita menyembah Tuhan, kita menyembah dengan hati. Nah, yang bisa melihat hati kita hanya Tuhan dan kita yang tahu. Tapi penyembah sejati bukan hanya menyembah dengan sikap hati, tapi menyembah juga dengan buah sikap hatinya. Nah, buah sikap hati itu yang menilai, yang melihat adalah orang-orang sekitar kita, guys. Waktu engkau worship, sikap hidupmu baik, seperti dalam Roma 12 ayat yang pertama, Paulus katakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu yang melihat bukan hanya Tuhan, tapi yang melihat juga teman-teman sekitarmu, orang-orang sekitar kita, keluarga kita, orang tua kita. Nah, itulah bicara tentang worshiper. Ingat baik-baik, pada hari-hari ini Tuhan akan mencari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan itu roh, maka engkau harus ketemu dengan Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh. Bahkan Paulus katakan juga, ada waktunya aku menyembah dalam roh, ada waktunya aku menyembah dalam akal budiku. Amin. Jadi hari ini kita belajar bersama-sama, jadilah seorang worshiper, seorang penyembah. Jangan hanya membawa penyembahan kepada Tuhan itu saja, tapi berikan hidupmu sebagai penyembah. Amin. Saya harap khotbah yang singkat ini dapat memberkati teman-teman dan kau dipacu, dimotivasi, minta Roh Kudus untuk menolong kita untuk terus menyembah dalam situasi kondisi apapun. Ya, apalagi hari-hari ini kita tidak tahu kapan COVID akan berakhir, tapi ketika engkau hidup dalam sebuah keintiman menyembah Tuhan, maka engkau pasti bisa give thanks, engkau pasti bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Ajar kepada kami untuk menjadi seorang worshiper, menjadi seorang true worshiper, penyembah sejati ya Tuhan. Kami tidak hanya sibuk dengan penampilan kami ketika kami akan memuji menyembah Tuhan, tapi kami harus perhatikan bahwa hidup kami sesungguhnya yang ada di dalam dan yang keluar dari dalam adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berdoa dan menyampaikan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke guys, silakan bagikan sharing firman Tuhan hari ini dan kalian menjadi berkat buat semua yang menyaksikannya, bahkan buat komunitasmu, buat gerejamu, bahkan buat pribadimu sendiri. Tuhan Yesus memberkati.